dengan integral tak tentu. Kemudian kita juga sudah mencoba membahas beberapa soal, dan kalau tidak salah Ibu juga meninggalkan soal ya untuk Ananda dikerjakan di rumah. Ada dicoba-coba? Ada, Nak? Ada yang sudah selesai mengerjakan soalnya? Masih ingat nggak soal di slide-nya? Ini pada kemana ini? Pada masih belum on? Oke. Kita mulai ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang topik integral, masuk kepada integral tak tentu. Kalau sekarang kita akan masuk kepada topik baru, jadi masih tetap integral, namun kita akan membahas yang namanya teknik pengintegralan. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita mengintegralkan fungsi-fungsi sederhana, namun kita menggunakan entah itu teorema, entah itu konsep dari integral tak tentu, atau konsep anti turunannya. Kemudian kita juga bisa menggunakan atau mengubah, kalau misalnya Ibu punya suatu fungsi yang ternyata berbeda dengan apa yang harus diturunkan, misalnya kalau yang kemarin kita mengubahnya integral kotak menjadi D kotak gitu ya. Artinya apa? Yang fungsi yang kita integralkan dengan pengintegralnya, jadi diintegralkan terhadap siapa, kita coba samakan gitu. Nah, sebenarnya dari sinilah ya dirumuskan yang namanya pemisalan sederhana nanti atau substitusi sederhana kalau pada teknik pengintegralan gitu ya. Nah, jadi di teknik pengintegralan ini kita akan mempelajari beberapa teknik yang kira-kira bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan integral. Jadi mungkin beberapa sudah Anda dapatkan di SMA. Di sini kita akan bahas lebih dalam lagi, kita lihat dari contoh-contoh soalnya dan sebagainya. Oke ya, ini untuk teknik pengintegralan yang harus Ibu ingatkan kembali, kan kita kemarin ada belajar mengenai menyelesaikan integral dengan lookup table ya. Nah, ini beberapa, istilahnya beberapa integral fungsi penting atau integral yang kira-kira umum diselesaikan atau sudah dirumuskan atau dikumpulkan menjadi lookup table gitu ya. Beberapa integral di sini mungkin ada 18 kalau tidak salah Ibu buatkan di sini ada 18 ya. Jadi kalau misalnya kita menyelesaikan integral-integral yang kira-kira bisa kita lihat di sini hasilnya apa, ya Anda bisa pakai gitu ya. Contoh misalnya nanti ditanya integral dari kosekan U kotangin U du ya, tinggal dijawab saja min kosekan U ditambah C. Dimana kalau misalnya semua ini sudah dibuktikan atau sudah dicari, ternyata memang benar ini hasil integralnya berdasarkan konsep anti turunan, gitu ya. Ini diingat kembali atau bisa dijadikan catatan, dibuat note kecil kalau misalnya mau menyelesaikan soal-soal integral, buat note kecil tentang ini, gitu ya. Oke, selanjutnya untuk outline yang kita akan bahas pada bab ini itu kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Nanti kita belajar substitusi sederhana, ya substitusi sederhana itu berarti kita mensubstitusi atau memisalkan. Karena biasanya kita mengintegralkan nggak hanya integral X saja, bukan integral X dx, tapi integral dari Fx dx. Nah, Fx-nya ini bermacam-macam ya. Nah, itu kita bisa gunakan substitusi sederhana. Kemudian integral parsial atau misalnya di buku atau di referensi yang Anda bisa ketemu namanya integration by part. Nah, itu integral parsial. Kemudian nanti kita juga belajar tentang integral fungsi trigonometri. Di sini nanti akan ada kira-kira 8 case. Jadi case-nya seperti apa kalau kita ketemu dengan fungsi trigonometri dan gimana menyelesaikannya. Kemudian kita akan belajar tentang substitusi rasional. Substitusi rasional, masih ingat ya, ketika kita namakan yang namanya rasional itu adalah sesuatu yang bisa dibentuk dalam, masih ingat? Rasional? Upper B. Oke, upper B atau P per Q ya. Nah, itu bisa dibuat seperti itu. Nah, berarti sebelumnya mungkin saja dia irasional. Jadi kita membentuk dia menjadi sesuatu yang rasional dari mungkin sebelumnya itu irasional. Dan di sini juga nanti akan ada substitusi
dari bentuk irasional menjadi trigonometri. Jadi trigonometri itu bisa dibawa kemana-mana ya, dan selalu digunakan di mana-mana. Selanjutnya yang terakhir itu kita akan belajar mengenai pecahan parsial. Nah, pecahan parsial itu biasanya kita gunakan untuk fungsi polinomial, tapi polinomial yang tidak bisa kita faktorkan biasa, bisa kita faktorkan biasa ya, cara memfaktorkan biasa ya. Mungkin saja kita gunakan melengkapi kuadrat sempurna, mungkin saja kita dengan dekomposisi parsial dan sebagainya. Jadi ini akan ada 5 subtopik. Memang subtopiknya kelihatan sedikit, hanya 5, tapi lumayan ini ya, lumayan padat gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa ngejar, dan Ibu berharap untuk hari ini bisa selesai 1 dan 2. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk materi, sebenarnya ini kalau nggak salah benar nggak ini soalnya Ibu tinggalkan minggu kemarin? Masih ingat? Masih, anak Ibu masih ingat? Tadi pada baru ya benar ya. Nggak bukan baru bangun tidur kan? Sudah dari tadi ya. Jadi kalau yang baru bangun tidur boleh dipersilakan cuci muka dulu atau minum kopi atau teh dulu supaya segar. Nah, sekarang untuk nomor 1, ada yang sudah mengerjakan? Siapa yang sudah mengerjakan? Boleh kasih tahu Ibu jawabannya. Ada, Nak? Ada? Atau Ibu panggil? Saya sudah, Bu. Oke, silakan, Mbak. Berapa jawabannya, Nak? Jawabannya 1/3 X pangkat 3 plus 6X pangkat 6 plus C. Pangkat 6 seperti ini. Iya, plus C. Plus C. Iya, Bu. Terima kasih ya, Mbak. Yang lain ada yang mau komplain tentang jawaban ini? Ada, Nak? Atau ada yang mau bertanya? Untuk nomor 1. Waduh, ini Ibu kayak sendirian ini. Mbak Sabrina gimana, Nak? Oke. Mbak Sabrina, tidak di tempat? Ada, Bu. Ada. Gimana? Sudah selesai? Mbak Sabrina sudah ngerjakan, Nak? Sama jawabannya, Nak? Belum ngerjain, Bu. Oh, belum ngerjain. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 1? Enggak, aman? Saya tidak, Bu. Saya sama, aman. Sama jawabannya, Bu. Sama. Oke, alhamdulillah. Untuk nomor 2, siapa yang mau volunteer? Saya sudah, Bu. Oke, gimana? Home Pimpa, siapa mau duluan? Oke, silakan yang mau duluan, boleh? Saya deh, Bu, boleh. Oke, nomor 2. Saya 1/11 sin pangkat 11X tambah C. Oke. Yang lain bagaimana? Ada yang mau komplain, Nak? Bu. Oke. Sama, Bu. Sama. Oke. Nomor 3 siapa? Saya boleh, Bu. Ya, Om Mimpa, silahkan. Yang mana mau duluan? Silahkan. Ya udah, saya aja ya. Oke. Maaf, jawabannya itu saya 2 akar X pangkat 3 plus 4 dikali X pangkat 3/4 per 9 plus C. Pelan-pelan, maaf. Nak. 2 akar X pangkat 3 Oke. plus 4 Plus 4. di luar akarnya X pangkat 3 plus 4 dikali. Oke, X pangkat 3 plus 4. Gini? Ya, per 9. Per 9? Di semuanya. Oh, kalau di sini boleh? Oh, boleh. Boleh? Terus plus C. Plus C. Ya. Oke. Yang lain bagaimana? Ada Sama, tanggapan? Bu. Sama? Sama, Bu. Oke, berarti semua sama. Lanjut. Nomor 4. Saya boleh, Bu. Silahkan. Jawaban saya 1/3. 1 tambah sin kuadrat theta pangkat 3/2. Pangkat 3/2. Iya. Terus? Plus C. Plus C. Yang lain gimana?
Sama, Bu. Sama juga. Oke, nomor 5. Nomor 5 mau siapa? Saya mau coba, Bu. Oke, silakan. Nomor 5 ya, Bu. Nomor 5. Didapati, Bu, FT-nya itu sama dengan 9/70 Oke. dikali T Oke. pangkat 10/3 10/3 ditambah C1T Oke. ditambah C2. Oke. Lalu Yang lain ada yang dibuktikan bahwa turunan kedua dari FT tadi sama dengan T pangkat 4/3. Oke, dibuktikan bahwa F double aksen T itu akan sama dengan T pangkat 4/3 seperti di sini. Oke. Sudah terbukti? Bisa dibuktikan? Bisa, Bu. Oke. Yang ini, Mas perolehnya dari mana, Nak? Di integral 2 kali ya, Bu. Oke, jadi menggunakan konsep anti turunan ya. Konsep hubungan integral tak tentu dengan anti turunan ya. Iya. Oke, atau dengan integral ya. Jadi ini juga menjawab pertanyaannya Mas Markus kemarin ya. Kalau nggak salah Mas Markus yang nanya ya. Gimana memastikan, karena kan kita memilih ya. Ini kita memilih FT sama dengan bla 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 bla. Nah, gimana memastikan kalau pilihan kita itu benar ya? Berdasarkan definisi atau konsep hubungan integral tak tentu dengan anti turunannya. Nah, kan seperti Ibu sebutkan ya, kalau definisi itu sudah tidak bisa disanggah lagi. Pemilihan kita pasti benar gitu ya, dengan anti turunannya. Jadi kira-kira menjawab pertanyaan yang kemarin juga ya. Oke, yang lain ada yang mau menyanggahnya? Atau ada yang mau bertanya untuk nomor 5? Oke, aman. Selanjutnya, nomor 6. Nomor 6 siapa? Nomor 6? Silahkan nomor 6. Ada, Nak? Atau mau Ibu tunjuk saja? Ada yang sudah menjawab tidak nomor 6? Atau kalau belum menjawab, kira-kira nomor 6 itu dibuktikannya bagaimana? Pakai anti turunan bukan, Bu? Oke, pakai anti turunan. Bagaimana prosesnya, Mas? Silakan. Kan apa? Kalau pakai dari sifat turunan yang berkalian, fx kali gx itu kan sama dengan apa? fx dikali g aksen x tambah g aksen x kali f aksen x tambah pokoknya dikali itu, terus maka jadi dibuktikan gitu. Maksudnya kebalikannya gimana sih? Oke, berarti gini bahasanya dirapikan. Kan kalau misalnya konsep anti turunan, ingat kalau konsep anti turunan dx dari f besar x itu kan sama dengan f kecil x ya, Mas ya? Iya. Ya, nanti akan ada hubungan integral f kecil x dx itu akan sama dengan f besar x plus c, gitu kan? Ya, betul. Nah, sekarang Ibu paham maksud Mas itu nanti akan diturunkan yang bagian ini kan? Nah, sekarang Ibu tanya, f besar x siapa, Nak? Berarti f besar x yang fx kali gx. Oke, jadi pilihnya f besar x kita sama dengan fx dikali gx. Kemudian Mas akan menunjukkan apa? Jadi menunjukkan bahwa turunan itu fx f besar x sama dengan yang di kiri itu fxg yang itu. Oke, berarti Mas juga state bahwa di sini f kecil x. Nah, supaya nggak bingung ya, coba Ibu rubah jangan f deh.
kita ubah jadi H kali ya, supaya tidak tidak bingung yang mana FF-nya kok diulang-ulang terus ya. Nih, coba sebentar ya. Oh, ini benar. Oke, ini saja. Oke, sebentar. Berarti ini H misalnya, HX. Ini H kecil, ini kemudian H kecil, ini H besar. Ini H besarnya sama dengan Fx kali Gx. Ini H kecil kita sama dengan Fx dikali G aksen X ditambah. Siapa ini? Gx dikali F aksen X. Oke, berarti ini turunan H besar ya. Apa turunannya tadi Mas bilang? Turunannya Fx kali G aksen X. Oke. Tambah G aksen X kali Gx kali F aksen X. Oke, Gx dikali F aksen X. Jadi menyimpulkannya bagaimana kalau sudah seperti itu? Gimana nyimpulnya? Gimana cara menyimpulkan? Kan ini udah banyak nih yang Mas cari nih. Nah, gimana cara menyimpulkannya? Maka karena apa? Karena turunan dari karena turunan dari HX itu sama dengan apa yang ini? Kiri, yang sama dengan H kecil X, berarti itu. Oke. Maka ya terbukti. Oke, terbukti apa? Terbukti bahwa apa? Oke. Bahwa Fx Gx adalah anti turunan dari itu. Oke, baik. Karena yang di awal di soal diminta apa yang dibuktikan, langsung Ibu buat ya, integral dari Fx dikali G aksen X ditambah Gx dikali F aksen X dx. Itu akan sama dengan Fx dikali Gx plus C. Oke ya. Nah, jadi sebenarnya ini memang soal mudah ya. Kita tahu membuktikannya seperti apa. Tapi merangkai dia menjadi satu jawaban yang ketika Mas tuliskan atau Mas jelaskan atau Ananda semua jelaskan dan tuliskan nanti, orang yang membaca atau orang yang mendengarkan itu paham. Gitu ya. Karena sebenarnya kita bisa menyelesaikan semua soal, cuman kadang kita kesulitan untuk menuliskan atau menyebutkan atau presentasikan lah istilahnya. Bagaimana yang runut dan teratur sehingga kita bisa dapat akhirnya dari awal ke akhir itu runut ya, runut dan sistematis. Sampai di sini oke, Mas? Di sana? Oke, Bu. Oke, nah sekarang ini tolong dicatat baik-baik ininya ya. Maksudnya bukan dicatat baik-baik perkata Ibu, maksudnya rapikan catatannya gitu ya, supaya kelihatan yang mana jawabannya. Yang lain bagaimana untuk menjawab pertanyaan nomor 6? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Oke, aman, Bu. Kalau aman, nomor 7 bagaimana? Gimana untuk nomor 7? Ada yang sudah coba menyelesaikan nomor 7? Atau udah coba-coba? Oke, belum. Nah, sekarang ini Ibu pindahkan ke halaman berikutnya ya. Tolong Ananda ingat ya ini fungsinya, atau ingatkan Ibu fungsinya karena takutnya lupa. Yang mau kita cari tadi integral apa? Masih ingat integral dari fungsinya? Min X pangkat 3. Oke, dibagi 2X plus 5. Pangkat 3/2. Sip, kemudian ditambah 3X pangkat 2. Oke. Per akar. Oke. 2X tambah 5. Pangkat setengah ya? Iya, Bu. Oke, dx. Nah, perhatikan. Seandainya Ananda mencoba menyamakan penyebut, jadi kan ini bisa disamakan penyebut karena penyebutnya sama-sama fungsi yang sama tapi berbeda pangkat ya. Bisa samakan penyebut, kemudian
mungkin kalikan ke atas dan sebagainya. Cuman karena kita berhubungan dengan akar, karena di atas nanti bakal ada akar. Dan ketika ketemu di bagian atas, kalau kita mau jabarkan, misalnya mengalihkan X pangkat 3 ke dalam fungsinya, tapi dalam bentuk akar agak sulit ya. Kalau misalnya kita punya pangkat yang masih pangkat 1 atau pangkat 2, masih bisa kita jabarkan. Kalau seperti itu gimana? Nah, sekarang perhatikan. Sebelumnya nomor 6, Ananda sudah belajar kalau anti turunan perkalian 2 fungsi, kita bisa cari integralnya. Fungsi di bagian penyebut, itu fungsi yang sama, hanya berbeda pangkat. Sedangkan fungsi di bagian pembilang, itu fungsi polinomial yang sama, namun hubungannya adalah saling turunan. Coba lihat, X pangkat 3 dengan 3X kuadrat, itu kan turunannya ya? Benar nggak? Iya, Bu. Benar, Ya. Bu. Nah, sekarang kira-kira ini membuat kita mencurigai, kira-kira ini merupakan anti turunannya adalah fx kita bagi dengan gx. Kenapa fx dengan gx? Karena akan ada dua fungsi yang di pembilang dan di penyebut. Jadi ada dua fungsi. Kalau tadi kan perkalian ya. Nah, ketika kalian punya fx per gx, berarti ini hubungannya apa? Ya, berarti kita punya suatu anti turunan yang namanya f besar x. Jangan f besar x deh, Ibu ganti lagi. Karena nanti kita ketemu f lagi. Oke. H ya, misalnya H deh. H besar x, anti turunan, itu kalian buat misalnya fx per gx. Oke? Nah, sekarang kira-kira menurut Ananda, kalau Ibu punya fx per gx, nanti turunannya itu jadinya apa, Nak? Apa turunan fx per gx? Fx aksen kali gx gitu kan. Oke. Kali gx. Gx minus Kurang. gx aksen. Oke, g aksen x. Kali fx Mhm. per gx kuadrat. Oke, per gx kuadrat. Dari mana? Dari U per V. Konsep U per V ya. Nah, dari sini antara anti turunan dengan fungsinya, berarti kan ini fungsinya ya, fungsi H kecil X ya. Kalau kita pakai konsep anti turunan, berarti Ibu bisa buat konsep integral tak tentunya. Integral dari Hx dx itu akan sama dengan H besar X plus C. Benar nggak kayak gini konsep hubungan antara integral tak tentu dengan anti turunannya? Benar, Bu. Benar ya? Berarti artinya apa? Integral dari f aksen X dikali gx dikurang g aksen X dikali fx, Ibu bagi dengan gx kuadrat dx, itu akan sama nanti hasilnya dengan fx per gx plus c. Sampai di sini oke dulu? Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, nah sekarang kita kan kecurigaan kita kan dari sini menuju yang bagian kedua ini ya. Nah sekarang kira-kira menurut Ananda, yang mana yang Ibu misalkan sebagai GX, yang mana Ibu misalkan sebagai FX? Jadi FX-nya siapa kira-kira? Yang X pangkat 3 bukan, Bu? X pangkat 3, oke. Berarti F aksen X Ibu siapa? 3X kuadrat. Oke, 3X kuadrat. Sekarang GX Ibu bakal jadi siapa? Ingat ini GX kuadrat ya, jadi kira-kira nanti di penyebut akan jadi GX kuadrat gitu. Berarti GX-nya tanpa kuadratnya. Kira-kira menurut Anda siapa GX kita? 2x plus 5 pangkat 3 per 4. Pangkat? 3 per 4. 3 per 4? Pangkat setengah, Bu. Nggak tahu sih.
Nah, coba antara pangkat setengah dengan pangkat 3/4 gimana? Mas, kenapa pilih 3/4, nak? Karena itu saya satuin dulu, Bu. Yang H kecil X-nya itu saya samain dulu penyebutnya. Oke, samakan penyebut. Nanti di bagian atas kan ada sisanya, ya, perkaliannya ya. Nah, kira-kira nanti kalau dioperasikan bakal mendapatkan hal yang sama nggak? Dan ini dalam kuadrat. Enggak, Bu. Belum ya, belum sama kalau 3/4. Jadi lebih tepatnya berapa? Setengah. Benar ya, setengah ya. Nah, berarti G aksen X-nya siapa? Berapa G aksen X-nya? Apa ini turunannya? Ayo, turunan. Apa turunannya? X plus 5 pangkat min setengah ya, Bu? Oke, 2X tambah 5 pangkat min setengah ya. Oke, semuanya setuju? Iya, Bu. Oke, nah sekarang perhatikan. Kan Ibu sudah memilih ya. Sekarang ini Ibu akan bentuk supaya mirip dengan yang bagian ini yang Ibu lingkari ya, nampak ya. Kemudian, tapi harus sesuai fx dan gx-nya. Berarti Ibu buat ya di bawah. Integral, karena min itu di bagian suku kedua, berarti Ibu ubah jadinya 3x kuadrat. Ibu bagi dengan 2x tambah 5 pangkat setengah, Ibu kurang x pangkat 3. Ibu bagi dengan 2x plus 5 pangkat 3/2 dx. Oke? Sama dengan integral, karena nanti di sini harus gx kuadrat, berarti Ibu buat di sini semuanya 2x plus 5 pangkat setengah dikuadratkan. Oke, sekarang ini Ibu bagi ke sini, berarti sisanya berapa? Berarti benar Ibu buat 3x kuadrat kali 2x plus 5 pangkat setengah. Oke nggak bagian suku pertama ini? Kalau ini dioperasikan, hasilnya bakal sama nggak dengan yang di atas? Bedain lah. Merah ya. Merah. Kalau yang ini, sama nggak dengan yang suku yang ini? Sama, Bu. Sama. Oke, selanjutnya bagian belakang. Ibu kurang dengan X pangkat 3. Karena ini di sini pangkat 2/2 ya. Ini 3/2, berarti kan sisanya ini, berarti kan bisa Ibu buat 2x plus 5 pangkat 2/2 kali 2x plus 5 pangkat setengah. Benar nggak? Iya, Bu. Oke. Ibu kali dengan 2x plus 5 pangkat min setengah dx. Nah, benar nggak menurut Ananda? Bagian yang hijau ini, yang hijau ya, yang hijau, itu hasilnya adalah suku kedua. Benar ya? Berarti setuju ya dirubah seperti itu. Nah, perhatikan. Dari sini Ananda lihat, ini merupakan f aksen x. Ini gx. Yang ini merupakan fx. Ini g aksen x. Dan ini gx dikuadratkan. Setuju? Setuju. Oke, berarti hasil dari integral ini akan sama dengan apa? fx per gx. Fx per gx apa fx-nya? X pangkat 3. X pangkat 3 dibagi 2x plus 5. Oke. Pangkat setengah plus C. Plus C. Jangan lupa plus C-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Ada? Semuanya aman? Ibu nih takutnya Ananda semua nih lagi ketiduran atau lagi apa gitu. Aman, Bu. Aman. Aman. Semuanya ya. Insya Allah, Bu. Insya Allah. Berarti oke ya. Nah, sekarang kalau sudah oke, Ibu lanjutkan ke soal berikutnya yang Ibu tinggalkan. Ini sudah dikerjakan belum? Kalau belum nggak apa-apa. Maksudnya kita ini aja. Maksudnya kalau Ananda bilang belum, berarti Ibu berikan waktu Ananda atau Ibu bagi ke dalam ini deh. Ibu bagi ke dalam breakout room, jadi bisa diskusi dalam kelompok kecil. 6 soal ini sudah dikerjakan belum? Mayoritas. Ibu sampel deh. Mas Christopher deh. Mas Christopher udah ngerjain, nak? Belum, Bu. Belum, oke. Ibu sampel lagi. Mas Dion udah ngerjain, nak? Mas Dionisius Mikael? Belum juga. Oke, Ibu sampel lagi. Mbak Putih Adifa udah ngerjain, nak? Halo, Mbak Putih? Belum, Bu. Belum juga. Oke, berarti dari 3 sampel Ibu ngambil keseluruhan belum mengerjakan. Nah, sekarang gini, ini kalian slide-nya sudah punya? Sudah punya kan? Sudah, Bu. Sudah. Atau kalau misalnya yang belum, tolong screenshot. Ibu kasih waktu sebentar screenshot untuk layar ini. Ibu akan stop share. Sudah, nak? Oke, Ibu stop share. Ibu akan bagi Ananda semua ke dalam breakout room. Kita di sini ada 61, berarti Ibu bagi ke 10 breakout room. Nah, dalam breakout room itu silakan diskusikan soal yang tadi. Yang berapa tadi? 6 atau 7 gitu ya. Nah, Ibu kasih waktu mungkin sekitar 15 menit. 15 menit terlalu cepat nggak untuk 6 soal? Cukup? Atau mau ditambah? Silakan. Kalau mau ditambah bilang sama Ibu. Tambah 5 menit lagi, Bu. Tambah 5 menit, oke. 20 menit ya. 20 menit selesaikan 7 soal itu. Nah, silakan didiskusikan di kelompok kecilnya. Nanti akan Ibu datangi atau kunjungi satu-satu. Sampai di sini paham? Paham, nak? Paham. Oke, sekarang silakan join ke breakout room yang sudah Ibu buat ya. Silakan. Mas Kevin. Halo, Mas Kevin. Prinata Raka.